Pondok pesantren bukan lagi alternatif pendidikan di Indonesia bagi orang tua, dan memang seharusnya begitu. Karena Ponpes adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh baik di NKRI. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak kuat mental ketika mengirimkan anaknya menuntut ilmu jauh dari kampung. Mereka mengira akan sama saja dengan menyekolahkan anak dekat-dekat rumah. Akhirnya, sebagian dari wali santri gagal, putus di jalan karena hatinya belum kokoh. Untuk itu, melalui halaman ini saya ingin memotivasi para orang tua atau calon wali santri untuk mempersiapkan hal berikut saat memondokkan putra-putri mereka. Tips ini berasal dari pimpinan Pondok Modern Gontor, Kyai Hasan Abdullah Sahal, disingkat dengan istilah titip. Huruf T yang pertama adalah tega. Orang tua harus tega meninggalkan anaknya di pondok. Biasanya, para ibu punya sindrom ketegaan. Yakinkan pada diri Anda bahwa di pesantren putra-putri ibu dididik bukan dibuang. Diedukasi bukan dipenjara. Harus tega, karena pesantren adalah medan pendidikan dan perjuangan. Yakinlah keadaan anak bapak jauh lebih baik dibanding keadaan saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya di gurun yang tandus, tidak ada pohon sekalipun, apalagi MCK dan warteg. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas sebagaimana kita sadar bahwa anak kita dididik dan diajar. Kita juga harus ikhlas. Putra-putri kita menjalani proses pendidikan itu, dilatih, ditempa, diurus, ditugaskan, disuruh hafalan, dibatasi waktu tidurnya, dan sebagainya. Kalau merasa anak Anda dibuat tidak senyaman di rumah, silahkan ambil anak Anda di sekarang juga. Pondok bukan punduk atau hotel. Pesantren tidak menyediakan pesanan. Lagi pula, guru dan ustadz belum tentu dibayar dari uang kita. Silahkan baca artikel Sistem Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Huruf T kedua adalah tawakal. Setelah menetapkan hati untuk tega dan ikhlas, serahkan semua pada Allah. Berdoalah, karena pesantren bukan tukang sulap yang dapat mengubah begitu saja santri-santrinya. Kita hanya berusaha, Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa. Doa orang tua pada anaknya pasti dikabulkan. Minta juga anak untuk rajin berdoa karena doa penuntut ilmu mustajab. Yang keempat adalah ikhtiar. Untuk poin ini yang utama adalah dana. Tidak semua pondok merupakan lembaga amal. Banyak pondok yang tidak menggaji ustadznya, masa harus dibebani dengan membiayai santrinya juga. Imam Syafi'i sendiri berpesan mengenai syarat menuntut ilmu adalah dirham atau uang rupiah. Insya Allah, semua yang dibayarkan bapak ibu 100% kembali pada anak-anak. Yang kelima adalah percaya. Percayalah bahwa anak-anak ibu dibina, betul-betul dibina. Semua yang mereka dapatkan di pondok adalah bentuk pembinaan. Jadi, kalau kalian melihat anak-anakmu diperlakukan bagaimanapun, percayalah, itu adalah bentuk pembinaan. Jadi jangan salah paham, jangan salah sikap, jangan salah persepsi. Jangan sampai ketika ibu bapak berkunjung menjenguk anak, kebetulan melihat putra-putrinya sedang mengangkut sampah, kemudian wali santri mengatakan, "Gak bener nih pondok, anak saya kesini untuk belajar, bukan jadi pembantu." Ketahuilah bapak ibu, putri-putrimu pergi ke pesantren untuk kembali sebagai anak berbakti. Jangan beratkan langkah mereka dengan kesedihanmu. Ikhlaskan, semoga Allah rahmati jalan mereka. Izinkan saya menutup tulisan nikas ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Bertemulah jarang-jarang agar cinta makin berkembang. Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Hibban. Di malam sebelum Imam Syafi'i pergi untuk menuntut ilmu, sang ibu berdoa dalam keheningan. Ya Allah, Rabb yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan meninggalkanku untuk perjalanan jauh demi mencari ridho-Mu. Aku rela melepasnya untuk menuntut ilmu.
peninggalan Rasul-Mu. Maka hamba memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah urusannya. Lindungilah ia, panjangkanlah umurnya, agar aku bisa melihatnya nanti ketika ia pulang dengan dada yang penuh dengan ilmu-Mu. Pergilah anakku, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Allah bersamamu. Insya Allah, engkau akan menjadi bintang paling gemerlap di kemudian hari. Pergilah, ibu telah ridho melepasmu. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Berbahagialah saat Allah memberi kesempatan kepada anak kita untuk menuntut ilmu. Dan karena Allah telah menjanjikan kemudahan itu, jalan menuju surga bagi para penuntut ilmu.